come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika, dan selamat sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Jumat 8 Maret 2024. Yang malam ini kita akan mempelajari tentang materi teka-teki spiritual yang menggugah kesadaran. Tema yang sangat menarik ya Bapak Ibu untuk kita pelajari dan ketahui. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu DR Retno Kristianti, SSI MPDK. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan terlebih dahulu membuka dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Bapa pada hari ini di Jum Sema Adonai. Ada Ibu Retno ya Bapa yang akan menjadi narasumber kami, menjadi dosen kami yang mengajarkan kepada kami tentang kebenaran firman Tuhan. Bapa kami mohon ya Bapa, kasih-Mu menyertai kami, biarlah pelajaran hari ini ya Bapa menambah ilmu kami di dalam kami mengikuti Engkau, dan tolong ya Bapa untuk urapan-Mu mengalir Tuhan ke atas Ibu Retno supaya dia bisa memaparkan pelajaran ini kepada kami. Bapa, berdemikian juga untuk Ibu Aling yang akan menjadi moderator kami, biarlah Tuhan Engkau memimpin anak-Mu ini ya Tuhan, supaya dia bisa memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Kami semua yang mendengarkan pelajaran ini, biarlah Bapa Engkau mengurapi kami, dan kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, seluruh acara malam hari ini dapat terselenggarakan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Heni yang sudah membuka kelas kita dengan doa pembukaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kita. Silakan Ibu Heni. Iya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ibu Retno ya baru pertama sekali dia mengajar di Jum Sema Adonai ini. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, dia dikenalkan oleh partner kerjanya, dosen juga yang mengajar di sekolah ya, sama-sama mereka dulu sebagai pengajar. Sampai saat ini juga Ibu Retno masih aktif. Nah Bapak Ibu, inilah profil pembicara kita hari ini, namanya Dr. Retno Kristianti. Wah, namanya bagus sekali Bu, Retno Kristianti, SSI ya, dia bagian saintis ya ini ya, dan dia juga Master PDK, pelajaran pendidikan Kristen ya. Nah, dia beralamat di Cimahi, dan tanggal lahirnya itu dia tanggal 26 Februari tahun 1980, masih muda banget dari saya nih. Nah, tapi ilmunya lebih tua dari saya nih, Ibu ini lebih banyak pendidikannya. Nah, kemudian pendidikannya ini dari S1 Kimia MIPA. Wow, Universitas Jenderal Ahmad Yani di Bandung di tahun 2002 ya. Dan S2-nya berpendidikan agama Kristen, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung tahun 2011.
Nah, S3-nya Teologi Pendidikan Agama Kristen Institut Kristen Borneo tahun 2017. Wah, Ibu ini gemar belajar nih ceritanya ya. Baik, untuk selanjutnya ya, nah pekerjaan Ibu ini adalah sebagai guru ya di SMA Harapan Kasih Bandung sampai sampai saat ini ya Bapak Ibu ya, dia masih aktif. Dan kemudian guru PAK SMP Negeri 45 Bandung tahun 2016 sampai saat ini masih aktif. Nah, dosen STT Baptis dari Bandung, di Bandung ya, Baptis Bandung 2011 sampai 2021. Nah, dia juga sampai saat ini dosen Stampin Majalengka dari tahun 2023 sampai sekarang. Nah, pelayanan Ibu Retno adalah di Gereja Baptis Indonesia Cimahi bidang sekolah minggu dan musik gereja. Nah, Gereja Kristen Indonesia pembicara sekolah minggu. Kemudian Gereja Injili Indonesia bidang sekolah minggu. Nah, demikian profil dari Ibu Retno supaya kita kenal dia, siapa dia, dan sekarang kita akan menikmati pelajaran ya. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Iya, baik, terima kasih Ibu Heni untuk pemaparan dari profil pembacaan dari profil Ibu Retno. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Retno. Halo, selamat malam. Selamat malam Shalom, Ibu, selamat. bagaimana kabarnya? Semoga selalu luar biasa dan sehat selalu ya Ibu. Amin, selalu luar biasa di dalam Tuhan. Amin, amin. Baik Ibu, saya akan serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Ibu. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Aling, terima kasih juga Ibu Heni. Shalom semua, salam kenal. Ini luar biasa, pekerjaan Tuhan itu memberikan kesempatan kepada saya. Dan ini memang pertama kali saya dikenalkan dengan Sema Adonai. Saya berharap bisa terus, ya tidak berhenti sampai di sini, kita bisa terus belajar bersama mengenai firman Tuhan begitu ya. Jadi kemarin salah satu kawan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Henry yang sama-sama kita belajar bersama, melayani bersama di salah satu sekolah teologi, menyampaikan untuk apakah bisa menyampaikan untuk belajar nih malam ini gitu ya. Memang agak kaget juga sebetulnya ya media, tapi saya percaya dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus akan menolong kita semua untuk kita semua belajar bersama. Tadi juga disampaikan memang berkat Tuhan itu buat saya berkatnya adalah belajar Bu Heni begitu. Jadi puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan studi. Dan artinya bukan berarti saya tahu segala sesuatu, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua untuk kita belajar bersama. Nah, malam hari ini saya akan sharing bersama untuk kita belajar firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan bicara tentang teka-teki spiritual. Teka-teki spiritual yang menggugah kesadaran. Kalau kita bicara tentang teka-teki, biasanya saya adalah tipe orang yang senang banget dengan teka-teki gitu. Biasanya kalau teka-teki itu kan mengasah kita untuk tahu atau bisa dengan cara lelucon juga bisa gitu ya. Tapi intinya adalah untuk kita mengetahui segala sesuatu, untuk bertanya sesuatu why gitu, how gitu kan. Jadi dengan teka-teki itu kita biasanya lebih senang untuk mencari sesuatu yang tidak kita pahami sehingga kita menjadi tahu gitu. Jadi dulu kalau misalnya saya
waktu kosong gitu, mungkin Bapak Ibu juga pernah dulu ada TTS gitu ya, pernah tahu ya pasti ya. Jadi di dalam TTS itu kita mengisi bisa angka, bisa juga huruf-huruf atau apapun gitu ya, kata-kata, bangsa atau nama apapun gitu. Nah, jadi teka-teki ini luar biasa gitu, menolong kita untuk bisa akhirnya yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Ada banyak pengetahuan yang bisa kita temukan dalam teka-teki itu, baik yang serius maupun yang tidak serius gitu ya. Gitu. Jadi menarik sekali ketika belajar atau tentang bermain dengan teka-teki ini. Nah, pada malam hari ini saya ingin mencoba gitu. Ingin mencoba untuk kita ingin tahu nih, ada apa nih dengan spiritual gitu ya. Ada apa dengan teka-teki di balik spiritual? Ada apa dengan spiritual itu gitu. Sehingga dengan spiritual itu bisa menggugah kesadaran kita gitu. Ya, jadi ada apa dengan spiritual ini? Bagaimana supaya kita bisa disadarkan? Gitu. Nah, ini jadi pertanyaan yang seringkali menjadi pertanyaan bagaimana kita mempunyai hubungan gitu ya, mempunyai hubungan, karena spiritual itu bicara tentang sebuah hubungan gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, lebih banyak lagi mengenai spiritual ini. Mungkin Bapak dan Ibu pernah nonton nih di YouTube gitu ya, unboxing gitu ya, atau dapat mystery box gitu. Terkadang di dalam mystery box ini kan kita nggak pernah tahu nih apa isinya gitu ya. Sama seperti dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang kita tidak pernah pahami. Seperti sebuah misteri gitu, yang tidak terpikirkan apa yang akan terjadi. Sama seperti kita membuka mystery box ini, biasanya sih senang ya. Biasanya kalau misalnya kita berbelanja di salah satu toko online gitu, biasanya ada bonus mystery box gitu. Begitu unboxing gitu, wah kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang betul-betul harapan kita, pasti menyenangkan sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, pasti ada perasaan yang berbeda gitu. Mungkin sama dengan kita juga kalau misalnya kita mendapatkan hadiah gitu ya, sama seperti itu, kita mendapatkan hadiah, sama seperti itu, kira-kira dapat hadiah apa nih gitu ya. Jadi di dalam misteri ini, dalam kehidupan kita itu banyak hal yang tidak pernah kita pahami, banyak hal yang pernah kita ketahui yang menjadi sebuah teka-teki gitu. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya kita mendapatkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, pastinya semuanya akan terpancar senang, bahagia. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, ini kan yang terjadi. Mungkin kita menjadi sedih. Kita menjadi, aduh, kenapa ya gitu? Kok kayak gini sih gitu? Kenapa harus ini yang saya dapetin gitu? Kenapa ini yang harus saya alami gitu? Kesedihan, kegalauan, kebimbangan, kegelisahan gitu. Semua kayaknya bercampur baur di dalam diri kita. Bahkan sampai pada akhirnya kita hopeless gitu. Kita hopeless, kita tidak punya lagi sebuah pengharapan, kita tidak punya lagi, ya sudahlah. Untuk apa semuanya kita jalanin, untuk apa kita terima, untuk apa? Yang semuanya akhirnya membuat kita hopeless. Yang membuat kita tidak lagi punya satu pegangan, yang akhirnya membuat kita putus asa. Dan akhirnya kita menjalani kehidupan kita, ya sudah. Barangkali ada orang yang memilih jalan hidupnya, ya jalanin aja deh gitu. Mengalir saja, ya gimana Tuhan aja, atau gimana saya saja gitu. Jadi artinya seperti hidup yang tanpa tujuan. Jadi, seolah-olah tidak punya tujuan. Karena apa yang diharapkan dalam kehidupan kita itu nggak ada gitu. Kosong lah, atau mungkin ya tadi tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi kita jalan semuanya. Jalanin tanpa berpikir apa ya yang sesungguhnya yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Apa sih kehendak Tuhan yang mau Tuhan buat dalam kehidupan saya. Tidak lagi berpikir seperti itu. Jadi ya sudah, mengalir, hidup yang mengalir gitu. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa kekecewaan itu muncul? Mengapa kesedihan itu muncul? Mengapa kegelisahan itu muncul? Bahkan sampai tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi yang namanya rasa keyakinan yang kuat. Gitu. Ini akan berhubungan dengan spiritual. Apa itu spiritual?
Ketika kita mendengar kata ini, pasti yang terbayang sama kita adalah sebuah hubungan. Gitu ya, sebuah hubungan. Sama seperti kita dengan, kalau yang sudah berkeluarga, dengan suami, dengan anak-anak kita, atau dengan orang-orang yang kita kasihi, punya hubungan, punya relasi. Spiritual itu seperti itu. Tapi apakah itu yang memang menjadi gambaran kita, anak-anak Tuhan? Spiritual yang seperti itukah yang diharapkan? Yang kita tahu, yang Tuhan inginkan adalah kita punya relasi dengan Tuhan. Kita punya relasi dengan Tuhan, kita punya hubungan yang dekat. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita, Bapa, memanggil Bapa. Gitu ya. Ketika kita punya spiritualitas yang kuat, kita punya spiritual yang baik, maka kita punya hubungan yang baik dengan Allah kita. Kita punya kerinduan, kita punya banyak hal yang bisa dikerjakan bersama dengan anak kita. Ada damai sejahtera. Semua yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, gitu ya. Dan Tuhan juga senang dengan kehidupan kita, berkenan dengan kehidupan kita. Itu jika spiritualitas itu terjadi, hubungan itu terjadi. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, apakah spiritual itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, itu sebabnya saya bicara tentang teka-teki. Betulkah hidup kita ini didasari dengan spiritual yang kuat? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Nyatanya, mungkin ini yang sedang terjadi. Spiritual kita tidak sedang baik-baik saja. Spiritual kita sedang melempem. Spiritual kita sedang berhenti. Ya. Bisa jadi berhenti. Kita sudah jenuh, kita sudah bosan. Karena tadi, apa yang kita harapkan tidak sesuai, apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Sehingga spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan, it's finished. Ya. Sudah nggak ada lagi, sudah selesai, sudah gitu. Ya. Nah, lalu apa nih penyebabnya? Gitu ya. Nah, inilah yang kita mau lihat. Apa penyebabnya? Di dalam ini ada apa? Kita ingat bahwa ini yang menjadi dasar. Apakah dosa di dalam diri kita masih melekat? Sehingga kita punya hubungan yang seharusnya baik dengan Tuhan tadi menjadi tidak baik. Apakah dosa ini masih terus membelenggu kita? Apakah dosa ini yang terus mengikat kita sehingga kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Pada dasarnya kehidupan manusia itu dalam Alkitab jelas ya memberikan kesaksian bahwa manusia pada dasarnya adalah berdosa. Dan tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari dosa. Kita tahu semua itu ya. Alkitab menggambarkan itu. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dalam Roma pasal 3, saya akan bantu membacakan ayatnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambaran manusia yang luar biasa yang Tuhan bentuk. Ya, mari kita flashback sebentar. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 19 memberikan gambaran tentang bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Kita tahu bahwa Allah membentuk kita dari debu tanah dan menghembuskan nafasnya. Lalu kita tinggal dalam taman. Semua yang Tuhan berikan adalah baik. Semua yang Tuhan adakan, segala sesuatunya adalah baik. Sampai Tuhan memberikan perintah di dalam Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan menempatkan pohon di tengah taman itu. Pohon pengetahuan,
pohon yang baik dan pohon yang jahat. Tapi ternyata Tuhan memberikan perintah. Tuhan Allah memberikan perintah, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakan, pastilah akan mati. Sangat jelas perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia pada saat itu. Janganlah kau makan. Tetapi kita lihat respon yang diberikan manusia, ciptaannya. Dia memakan buah itu. Dan ketika Allah datang mencari mereka, ada rasa ketakutan. Mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi dari dosa yang mereka lakukan. Kemudian kita tahu akibat dari dosa itu sendiri, mereka akhirnya disuruh pergi, keluar dari Taman Eden. Kita semua tahu cerita ini, jadi saya tidak akan menggambarkan detail mengenai ini. Ya, gambaran tentang manusia jatuh di dalam dosa ini gambaran yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa Allah sudah memberikan perintah dan ternyata manusia memilih untuk tidak melakukan perintah itu. Jadi ketika kita bicara tentang hakikat dosa adalah bahwa Adam dan Hawa tidak menaati perintah Allah. Mereka ingin menjadi sama dengan Allah. Sama seperti yang dikatakan oleh ular itu. Yaitu jika mereka makan dari buah itu, mereka akan menjadi sama dengan Allah. Dan ternyata apa? Yang dikatakan oleh ular itu salah. Lalu apa akibat yang mereka dapatkan? Ya, ketika kita bicara tentang dosa, pemberontakan itu muncul. Pemberontakan manusia melawan Allah dan melawan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah mementingkan diri sendiri. Jadi lebih mengarah apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Ya, itu yang terjadi. Lalu kita tahu akibat dari dosa. Menjadi jurang, menjadi pemisah antara kehidupan manusia dan kehidupan Allah yang sudah Allah berikan. Manusia berada pada tebing kematian. Sedangkan di dalam Allah ada kehidupan, tetapi karena ada dosa, itu menjadi pembatas. Sehingga apa yang terjadi ketika jurang itu terbentuk, pemisahan itu terbentuk, maka inilah yang terjadi. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Yang tadinya semua hubungannya baik-baik saja, semuanya baik, tidak menjadi baik-baik saja, menjadi rusak. Dan dosa itu mengakibatkan konflik di dalam diri seseorang. Jelas pasti. Antara dia ingin diselamatkan, bagaimana saya bisa selamat, bagaimana saya terbebas dari hukuman. Ada konflik di dalam dirinya, sehingga membuat semuanya menjadi berantakan. Lalu, dosa juga mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan bahkan dengan Allah. Inilah yang disebut dengan tadi relasi tadi. Yang kita bicara relasi, kita bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Kita tidak bisa lagi menyapa. Kita tidak bisa lagi dekat dengan Allah kita. Kita tidak bisa lagi punya hubungan yang harmonis. Karena pada saat itu kalau kita lihat gambaran dari Taman Eden itu semuanya harmonis, semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika dosa itu muncul, mengakibatkan hubungannya. Nah, lalu apa akibat dari tindakan dari dosa itu? Dari tindakan dosa yang dibuat itu adalah dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Lalu, dosa juga menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain. Bahkan mengabaikan perintah Allah. Lalu, apalagi akibat dari tindakan? Dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan juga firman Allah. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama
ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ayat yang ke-21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak dimuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dan dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Kita lihat di sini ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Tidak lagi tunduk kepada Allah, tidak lagi mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Semua yang dilakukan adalah kehendak manusia. Digambarkan juga di dalam Roma pasal yang ke-8. Kita lihat Roma pasal yang ke-8 pun mengatakan hal yang sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya menjadi seteru Allah. Luar biasa ya, tindakan dari dosa ini membuat kita betul-betul tidak lagi bisa berhubungan baik dengan Allah kita. Ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika masih seteru, artinya kita masih berselisih dengan Allah kita. Ya. Kolose pasal yang pertama. Ayat yang 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Tidak ada lagi hal yang baik yang ada di dalam diri manusia itu akibat tindakan dari dosa ini sendiri. Ya. Jadi ada ketidaktaatan yang muncul. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Orang-orang yang Allah ciptakan, yang Allah buat, berada pada situasi ketidaktaatan. Apakah Allah sengaja? Karena di sini tulisnya sebab Allah telah mengurung semua. Apakah Allah sengaja membuat itu? Tapi di dalam ayat itu pun ditunjukkan, ingin menunjukkan kemurahannya untuk menyadarkan manusia. Ketika engkau berseteru dengan Allah, ketika engkau tidak taat dengan Allah, apa yang harus dilakukan. Kemudian Efesus pasal 2. Kita lihat di sini, Efesus pasal 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita hidup di tengah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ya. Kita mengikuti jalan dunia ini.
hidup di dalam perseteruan dengan Allah dan ketidaktaatan. Janganlah kamu disesatkan, di dalam Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jelas sekali di sini dikatakan akibat dari tindakan dosa ini membuat kita betul-betul menjadi seteru Allah, sehingga mendatangkan murka Allah. Lalu, dosa juga merupakan kuasa yang memperbudak dan juga merusak. Roma pasal 3. Dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Kita ada di dalam kuasa dosa itu. Dalam Roma pasal 6, ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Diperbudak di dalam dosa itu sendiri. Ya. 7 ayat 14. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Satu lagi ditunjukkan dalam Galatia 3. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Akibat tindakan dosa ini membuat kita diperbudak dan merusak kita. Oke, kemudian sebentar, maaf ya, saya sebentar, ini, maaf sebentar. Ada yang mengganggu tadi itunya, jadi saya minta maaf sebentar, saya harus, oke. Sebentar ya Bu, saya minta maaf supaya tidak terganggu dengan suara. Itu. Iya, baik Ibu. Mungkin Ibu Aling bisa teruskan kali itu PPT-nya. Apa mau saya teruskan Ibu? Nggak apa-apa Bu, sebentar. Iya. Oke, saya lanjutkan. Oke, sudah muncul ya? Ya. Oke, kemudian akibat dari tindakan dosa yang keenam adalah dosa berakar di dalam keinginan manusia yang serakah. Karena segala keinginan daging tadi, keinginan dunia tadi, karena kita diperbudak oleh dosa tadi, semua keinginan manusia itu ada di dalam diri kita. Kemudian, yang ketujuh, dosa menyebabkan kita semua senang melakukan ketidakadilan. Ya, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, apalagi banyak hal ya yang terjadi dalam kehidupan saat ini, pemulihan ya, itu ya, banyak yang kita lihat itu.
sudah tidak lagi menganggap nyawa manusia itu berharga. Itu ngeri sekali ya kalau itu sampai terjadi. Rasanya mengerikan gitu ya. Nah, ini karena dosa ini sudah membelenggu kita sehingga itu yang terjadi. Lalu dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Kita lihat tadi ya, karena ada dosa turunan itu, dosa turunan yang membuat kita akhirnya punya warisan dosa itu. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Dari satu orang akhirnya kita semua berdosa. Dosa mempengaruhi semua orang. Dosa mengakibatkan hukuman ilahi dan mendatangkan kematian. Kita tahu ya, Roma 6 ayat 23 ini ayat yang sudah sangat sering kita dengar. Upah dosa ialah maut. Kita bicara lagi-lagi hubungan kita yang tidak baik, yang muncul sehingga merusak. Ya. Lalu bagaimana? Bagaimana kita sebagai manusia? Manusia membutuhkan kasih karunia Allah. Tujuannya adalah supaya diampuni dan diselamatkan. Karena ketika kita mengalami belenggu dosa itu, ada konflik di dalam diri kita yang membuat kita tidak damai, membuat kita tidak lagi sejahtera, membuat kita dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, sehingga ini yang kita butuhkan. Kita butuh kasih karunia Allah. Lalu apakah mungkin bisa manusia menghapuskan semua dosa-dosa itu? Apakah mungkin manusia bisa melakukan? Ada banyak hal yang kita bisa tahu. Ada beberapa ajaran-ajaran yang bisa mengatakan bahwa ya kamu akan bisa diselamatkan jika kamu berbuat baik pada banyak orang, jika kamu beramal banyak hal, jika kamu melakukan, intinya semua perbuatan didasarkan pada perbuatan-perbuatan. Namun apakah itu bisa? Apakah itu bisa menolong kita untuk punya spiritual tadi? Rasanya manusia tidak punya. Dan manusia itu tidak berdaya. Manusia tidak akan sanggup melakukan itu. Manusia adalah manusia yang terbatas. Manusia saja diberikan roh oleh Allah. Diberikan nafas kehidupan oleh Allah. Bukan berarti kita sama dengan Allah. Ya. Hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Hanya Allah sendiri yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus itu. Ada aksi yang akan diberikan. Ada karya yang harus dilakukan oleh Allah untuk menolong manusia. Lalu bagaimana cara Allah? Dia mengirim anaknya. Satu-satunya. Kita tahu di dalam diri Yesus Kristus ada keselamatan. Kita bicara hanya Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa manusia. Di dalam pembelajaran kita pada malam hari ini, kita bicara di dalam Roma pasal yang ke-8. Saya mengajak kita fokus di dalam Roma pasal 8. Kita mau bicara tentang ini. Hidup oleh roh. Ketika kita bicara tentang spiritualitas, ada apa saja di dalam ini? Ya, hidup di dalam roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Karena Dia yang sudah menggantikan kita, Dia yang sudah mati buat kita, disalibkan, menggantikan kita yang harusnya dihukum, sudah tidak ada lagi penghukuman buat kita. Dia sendiri yang memikul hukuman itu. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk kita tidak lagi mengakui dosa-dosa kita. Tidak ada lagi alasan kita sebagai manusia untuk tidak bertobat. Tidak ada alasan yang kita untuk menunda-nunda. Ya, ntar dulu deh. Belum waktunya. Belum saatnya. Sering kita mendengarkan itu. Banyak orang yang masih menunda-nunda. Banyak orang yang masih belum siap untuk saya bertobat. Belum siap. Mungkin untuk mengaku dosa, mungkin bisa sampai tahap itu. Tapi tidak sampai pada pertobatan. Inilah yang ditekankan di dalam Roma pasal 8. Ini akan kita bahas bersama, nanti sharing bersama, diskusi bersama. Ya, setelah apa yang saya paparkan ini,
Kita mau melihat di dalam spiritualitas itu sesungguhnya ada apa. Ketika kita tahu di dalam diri kita ada dosa itu, mau diapakan dosa kita? Apakah dibiarkan saja tetap membelenggu kita, atau kita pelihara di dalam kehidupan kita, atau kita melepaskan? Karena sebetulnya itu harusnya sudah lepas. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu sudah lepas. Dan ini adalah bentuk pertolongan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia. Ketika kita ditawarkan sesuatu, apalagi sesuatu yang baik, pastinya kita tidak akan menolak, gitu ya. Tidak ada satupun orang yang ditawarkan sesuatu yang baik menolak, gitu ya. Jadi ini tawaran yang diberikan oleh Allah. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong yang jatuh dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Dan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wow. Sungguh luar biasa ya Allah buat ya. Untuk memperbaiki hubungan yang tadi, yang seharusnya kita yang memperbaiki relasi yang sudah rusak, yang kita rusak sendiri oleh manusia itu, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif untuk mau membereskan spiritual ini, membereskan hubungan ini, dan satu-satunya adalah Dia mati untuk kita. Bahkan sampai saat ini barangkali ya, kayak ditulis, ketika kita masih berdosa. Sungguh luar biasa. Ini adalah pertolongan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang sudah ditawarkan tetapi masih menolak. Masih tidak mau percaya tentang kematian Kristus. Banyak orang yang masih meragukan. Sungguhkah Kristus itu bisa menolong saya? Masih banyak orang yang betul-betul memiliki iman yang penuh dengan keraguan-raguan. Padahal jelas bahwa Allah sendiri yang sudah mati untuk kita, dan bahkan dibuktikan lagi dengan kebangkitannya. Kita tahu di hari yang ketiga Allah bangkit, di hari yang ketiga Allah hidup, dan tidak berhenti sampai di situ. Dia menunjukkan kepada semua orang, dia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Dia mengalahkan maut. Dan itu adalah bukti iman yang luar biasa yang buat kita semakin kita yakin. Lalu bagaimana dengan tawaran ini? Apakah kita menolak tawaran yang diberikan oleh Allah kita? Peran manusia menyambut anugerah Allah mengenai pertobatan dengan penuh kesadaran dan keinginan untuk berubah dan bertobat. Tuhan cuma minta itu. Mari, datang kepadaku. Aku sudah memberikan. Maukah engkau menyambut anugerah itu? Ketika kita berbalik dari dosa, itu merupakan salah satu hasil dari pertobatan kita yang sejati. Berlandaskan dengan iman yang menuntun kita kepada Yesus. Pertobatan itulah yang Allah mau. Untuk kita berbalik dari dosa kita, melepaskan semua dosa-dosa kita, keluar dari kegelapan itu. Ada dua contoh yang ingin saya kasih gambar. Mungkin ada banyak ya, ada banyak di dalam Alkitab, tapi saya hanya kasih dua contoh ini yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Yang pertama, pasti Bapak Ibu tahu ya, ini siapa? Petrus ya. Nah, dia adalah Petrus yang menyangkal Yesus. Pada saat itu, Petrus menyangkal, dia malu, dan pada akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Lalu apa yang diterimanya? Dari pertobatan yang didapat, Yesus meminta Petrus menggembalakan domba-dombanya untuk membimbing umatnya. Kita bisa lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 dan 17. Yesus meminta secara khusus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu Petrus. Lalu, tahu Bapak dan Ibu, ini adalah Yudas. Yudas salah satu yang mengkhianati Yesus.
hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Bayangkan, menjual Yesus ya, menjual Yesus hanya untuk 30 keping. Tetapi ketika Yudas melihat akibat perbuatannya yang menyebabkan Yesus dihukum mati, dia menyesal, sama seperti Petrus, dia menyesal. Dan dia berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Yudas mewujudkan pertobatannya dalam tindakan yang negatif. Dia bunuh diri. Dia menghilangkan nyawanya. Padahal kita tahu, kita tidak punya hak atas nyawa kita, atas kehidupan kita. Kita tidak punya hak untuk itu. Kita bisa lihat nih, dua hal perbedaan ini. Ya, penyesalan yang kita lihat dalam kehidupan dua orang ini. Dipulihkan, atau kita mengakhiri. Ya, Yesus mempercayakan pelayanan kepada kita, atau kita selesai dengan kehidupan kita. Ini dua contoh orang yang memberikan respon atas pertobatan yang dilakukan. Jadi rasa bersalah atau rasa berdosa di dalam diri kita itu belum cukup untuk menerima pengampunan tanpa disertai dengan tindakan. Tindakan apa? Tindakan pertobatan yang benar. Kalau kita bisa lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas, ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan kita masih hidup di dalam kedagingan kita, hidup dalam belenggu dosa kita, walaupun ada rasa bersalah, ya Tuhan, ampuni saya hari ini sudah melakukan dosa. Sudah selesai sampai di situ. Besok mau ulangi lagi. Tidak ada tindakan pertobatan. Pertobatan yang benar itu seperti apa? Tidak lagi hidup di dalam kedagingan itu. Karena kita bicara tentang kedagingan itu berseteru lagi dengan Allah. Sama seperti dosa yang pertama. Ketika dosa yang pertama itu muncul, menjadi seteru dengan Allah. Dan kita tetap memelihara dosa itu, kita tetap berseteru dengan Allah. Itu sebabnya diperlukan pertobatan yang sungguh-sungguh untuk membawa hasil yang positif. Jadi kita tahu sekarang, kembali lagi bahwa pengampunan dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dibilang dalam Roma, tetapi kamu tidak dapat hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Spiritualitas, hubungan yang baik yang kita miliki, kita mendapatkan ini. Anugerah, pengampunan, dan keselamatan. Dan tinggal di dalam Kristus. Ini menjadi peperangan di dalam kehidupan kita. Ya, antara roh dan kedagingan kita. Sering kali ini menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa ketika kita tetap ada di dalam belenggu itu, kita menjadi seteru Allah. Artinya apa? Bahwa seteru Allah adalah orang yang hidup kerohaniannya hampa, serta keinginan untuk mencari Allah dan kebenarannya itu sirna. Tidak ada lagi kerinduan kita untuk datang kepada Allah. Tidak ada lagi keinginan kita untuk mau dekat dengan Allah. Memutuskan hubungan. Spiritualitas kita berhenti. Selesai. Tidak ada Allah dalam kehidupan kita. Kosong. Kerohanian kita, kehidupan kerohanian kita akan menjadi kosong, hampa. Karena kita tidak memiliki Kristus di dalam diri kita. Dan inilah yang disebut dengan peperangan di dalam diri kita. Peperangan yang besar. Sehingga mana yang akan kita pilih? Hidup di dalam daging. Atau di dalam roh. Dengan spiritualitas kita. Dengan spiritualitas kita yang kuat dengan Tuhan. Pastinya akan membangun kesadaran kita. Bahwa mana yang akan kita pilih?
Hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Pastinya ketika kita memiliki hubungan yang baik, kesadaran kita akan muncul bahwa saya mau hidup di dalam roh. Karena Kristus ada di dalam diri kita. Dan jika roh dia ada di dalam diri kita, yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Karena rohnya ada di dalam diri kita. Membangunkan roh kita dengan hubungan kita yang kuat, dengan hubungan kita yang baik, dan hidup di dalam roh. Ayat 12, Roma 8 ayat 12 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Wah, luar biasa. Ya. Jadikan kita anak Allah. Itu sebabnya kan kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa, saudara. Jadi ketika kita memilih kehidupan kita, kita akan disadarkan. Kita akan dibangunkan bahwa kita hidup di dalam. Ya. Ini menjadi pilihan kita. Hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh. Jadi yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini adalah kita ingat sekali lagi bahwa pada dasarnya memang kita adalah manusia yang berdosa. Namun kita tahu manusia tidak dapat menolong dirinya untuk mendapatkan keselamatan. Hanya Allah yang mampu memberikan keselamatan itu kepada manusia. Allah memberikan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan respon yang dapat kita berikan, kita perbaiki spiritualitas kita, perbaiki hubungan kita, dan mulai hidup di dalam roh. Itu pembelajaran kita pada saat ini. Dan biarlah kita semua boleh terus diberikan kerinduan untuk terus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Sehingga tadi kita berbicara tentang teka-teki spiritual tadi, kita sudah mulai memahami bahwa yang Allah mau adalah bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi terbelenggu di dalam dosa kita, tidak lagi hidup di dalam dosa kita, tidak lagi diperbudak oleh dosa kita, tetapi kita hidup di dalam roh. Dan kemenangan itu ada dalam diri kita, sehingga kita punya relasi yang baik. Setiap hari kita punya kerinduan untuk dekat kepada Allah kita. Setiap hari kita punya rasa untuk selalu tenang dekat dengan Allah kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan saya kembalikan kepada Ibu Aling. Ya, baik, terima kasih Bu Retno, luar biasa untuk pemaparan materinya malam ini ya Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan terlebih dahulu membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Sebentar ya. Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu. Setelah kelas pembelajaran kita ini, ya nanti di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman terakhir di Sema Adonai. Kali ini mengenai materi sejarah penebusan, sudah masuk buku seri kelima ya Bapak Ibu. Dan ini adalah sesi pertama dari buku sejarah penebusan seri kelima, yang temanya adalah silsilah dan perjanjian. Dan yang menjadi narasumbernya, seperti biasa, Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH, dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya besok di hari Sabtu 9 Maret 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah Die for Yourself. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pastor Lalu Pausen dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari yang sama, di hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir Bapak Ibu, dan kali ini temanya adalah rancangan keselamatan sebelum penciptaan, dan yang menjadi narasumbernya adalah
Pak Der Ferry Hermawan Winoto, dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya ini adalah renungan pagi dari Sema Adonai, ya Bapak Ibu. Ini diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian untuk renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Daniel, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu bisa ikuti di channel Cahaya Firman. Jadi tidak ada di channel yang lain ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel baru kami ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sehingga bisa mengikuti keseluruhan acara dari channel-channel Cahaya Firman yang tidak ada di channel lain. Dan tolong bantu juga Bapak Ibu untuk men-share pada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai yang diadakan di channel Cahaya Firman. Dan sekaligus juga membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu ya Bapak Ibu, sehingga bisa dibuka mute-nya oleh operator kami. Ya, baik Ibu Retno, luar biasa ya Bu pemaparan malam ini yang tentang arti dari tadi judulnya itu ya Ibu, teka-teki spiritual yang menggugah kesadaran. Nah, memang benar Ibu bahwa keselamatan itu yang diberikan kepada kita itu memang hanya Allah Bapa yang bisa memberikan ya Ibu. Tidak ada usaha satupun manusia yang sudah dilakukan walaupun baik seperti apapun, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Kasih karunia itu hanya dapat kita peroleh dari Allah Bapa sendiri ya Ibu Retno, seperti yang dipaparkan tadi. Jadi saya juga dulu beranggap begini Ibu, ada orang itu hidupnya udah lurus gitu Ibu ya, udah benar gitu, lalu dia banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat kasih seperti itu ya Bu pada sama, tapi dia tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, melalui pemaparan Ibu malam ini, saya jadi mengerti ya Bu bahwa walaupun orang itu berbuat baik seperti apapun, tetapi dia belum menerima Yesus sebagai juru selamat, ya dia tetap adalah sebagai orang yang bernatur dosa ya dia. Berarti seperti itu ya pemaparannya, tetap dia adalah manusia yang tetap berdosa di mata Tuhan berarti ya Ibu. Nah, ini juga saya mau menanyakan mengenai mengalahkan kedagingan itu Ibu. Ya, tadi Ibu memaparkan tentang bagaimana mengalahkan kedagingan. Nah, Ibu tadi kan dikatakan bahwa kita harus hidup di dalam roh, bukan menuruti kedagingan kita. Nah, ini Ibu banyak anak-anak Tuhan yang belum memahami ya Ibu mengenai hal ini. Ya, mereka biasanya hanya sampai di titik percaya, lalu setelah menerima Tuhan Yesus sampai di titik hanya percaya Ibu. Nah, mereka sendiri sebenarnya belum paham bagaimana hidup di dalam roh dan kebenaran. Jadi mereka masih mengenakan manusia lamanya ya Ibu seperti itu. Nah, Ibu bisa memaparkan lebih detail lagi Ibu, bagaimana kita hidup mengalahkan kedagingan kita itu bagaimana Ibu? Ya, silakan Ibu Retno. Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Tidak mudah ya menjawabnya, gitu ya. Iya, tapi memang itu seringkali menjadi kendala gitu ya, karena kita roh itu kan digambarkannya abstrak gitu ya. Sulit sekali untuk kita bisa tahu seperti apa sih bentuknya. Bahkan kita sendiri, Allah juga kan sebetulnya
Kalau misalnya model kan abstrak gitu kan, tetapi kita bisa merasakan Allah itu seperti apa. Nah, roh itu adalah bagian dari Tuhan yang kita tahu itu kan. Itu tidak terlepas dari yang namanya Tritunggal gitu kan. Kita bicara tentang Allah, Yesus, dan juga tentang roh. Nah, artinya ketika kita bicara tentang hidup di dalam roh itu artinya juga kita hidup di dalam Tuhan. Nah, ada banyak yang dituliskan dalam firman Tuhan. Sebetulnya yang sangat sederhana adalah taat. Kita bicara tentang ketaatan. Nah, tentang ketaatan ini kan banyak gitu ya. Kalau misalnya contoh kecil, seberapa sering kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang dunia digital nih ya, ini tantangan juga di dunia digital ya. Apa status kita itu ya? Bangun tidur langsung buka status gitu ya. Kita itu menjadi tantangan di dalam kehidupan kita juga gitu. Apakah ketika kita buka mata Tuhan yang kita cari atau handphone kita yang kita cari atau apa gitu. Karena itu ketika kita bicara tentang ketaatan itu kan artinya kita mau datang dulu kepada Tuhan. Yang paling sederhananya adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bahwa saya masih diberikan kesempatan, saya masih diberikan kepercayaan untuk menjalani hidup ini gitu kan. Itu jadi intinya yang pertama adalah bicara tentang ketaatan kita. Nah, ketaatan ini menjalankan apa ya? Perintah Tuhan. Perintah Tuhan taunya ada di mana? Ya di dalam Alkitab. Jadi kalau bisa dibilang seberapa sering kamu baca Alkitab? Kayaknya seminggu sekali nih kalau pendeta khotbah. Itu pun kalau dibuka kan gitu ya. Kita juga kan jadi ini juga gitu ya. Tapi kalau kita mau membentuk spiritual tadi gitu ya, hubungan tadi. Bagaimana kita tahu apa yang mau Tuhan bilang? Ya itu kita mau punya, saya udah pernah dikasih tahu bahwa kita punya time alone. Time alone kita itu memang seringkali yang menjadi alasan itu adalah kesibukan. Aduh aku sibuk nih gitu. Padahal Tuhan bilang kan, kalau yang digambarkan seringkali kan gambarannya adalah 6 hari kamu kerja, 1 hari adalah hari Sabat gitu kan. Tapi masa di dalam 24 jam itu tidak ada sedikit pun gitu ya waktu kita buat Tuhan gitu. Nah jadi penting sekali kita punya yang namanya time alone di dalam Tuhan. Nah time alone inilah yang membuat kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Dan ketika kita bersaat teduh, kita membaca firman Tuhan gitu kan. Kemudian Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita karena kita kita mau mendengarkan suara Tuhan. Banyak sekali di dalam firman Tuhan itu kan, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu, janganlah begini, janganlah begitu, inilah yang harus kamu lakukan. Artinya sebetulnya semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Nah, balik lagi, seberapa sering, atau itu dijadikan sebagai habit ya, sebagai kebiasaan. Jadi kalau kita mau hidup di dalam roh, kita punya style, gaya hidup katanya. Kalau gaya sekarang kan bilang gaya hidup. Ya, gaya hidup kita itu apa? Yaitu taat kepada Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam seluruh kehidupan kita, kalau kita bicara, tadi kan ngomong daging itu lemah, katanya gitu kan, gampang tergoda gitu. Pasti itu menjadi alasan gitu. Tapi sebenarnya kan balik lagi, kalau kita bicara daging itu lemah, berarti artinya kita masih tunduk dengan dosa itu sendiri. Gitu. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana hidup di dalam roh, kita mau taat di dalamnya dan menjalin relasi tadi, time alone with God gitu. Ada satu waktu yang kita betul-betul mendengar suara Tuhan gitu. Nah, lalu bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Nah, itu mulainya dari baca Alkitab gitu. Kalau kita nanti bertanya lagi, kalau nggak ngerti gimana gitu kan ya, udah baca Alkitab nggak ngerti gitu katanya gitu ya. Terus kita percaya punya Roh Kudus yang akan menolong kita, karena kan setiap orang Tuhan akan berbicara berbeda, tetapi pasti kebenaran yang akan disampaikan oleh Tuhan. Saya rasa sih seperti itu ya. Jadi lebih banyak kita taat, karena ketika kita taat pada Roh, artinya kita taat kepada Allah, kita taat kepada, karena itu kan 3 yang tidak bisa dipisahkan ya, Tritunggal itu yang tidak bisa terpisahkan gitu Bu. Jadi itu ya Bu yang disebut kita bisa hidup di dalam roh itu seperti itu. Jadi itu enggak bisa ditawar, itu udah satu kemutlakannya yang harus kita lakukan. Karena dengan kita bersekutu dengan Tuhan, setiap hari kita baca firman, dan kalau lebih bagus lagi kita belajar ya Ibu tentang firman itu seperti di kelas-kelas kita sekarang ini ya Ibu. Jadi kita lebih banyak tahu lagi ya kebenaran dan jadi tidak menjamin ya Ibu, berarti
ketika kita melakukan banyak pelayanan, aktif di gereja, tetapi itu kita tidak mempunyai waktu yang khusus dengan Tuhan, ya tetap aja ya Bu, kita tidak akan bisa mengerti bagaimana namanya hidup di dalam roh. Ya betul tidak seperti itu ya? Betul. Ya. Nah, jadi pelayanan kita yang luar biasa, pekerjaan pelayanan kita yang aktif luar biasa, tetapi kalau kita sendiri tidak punya waktu khusus bersama Tuhan, maka ya kita juga tidak akan bisa mengerti yang namanya hidup di dalam roh. Benar seperti itu ya Ibu ya? Ya, jadi intinya kadang-kadang kita analoginya gampang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita kan kita taat. Misalnya kita bekerja. Kita bekerja dalam satu perusahaan, kita punya pimpinan. Kadang-kadang kita lebih takut sama pimpinan daripada takut sama Tuhan. Misalnya kayak gitu. Kita lebih taat sama aturan manusia, tapi kita tidak taat pada aturan Tuhan. Sebenarnya sederhana gitu. Tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, ya Tuhan pasti nomor satu. Ketika kita bicara ketaatan, ya otoritas kita adalah otoritas Tuhan gitu. Jadi betul tadi disampaikan, kalaupun kita pelayanan sehebat apapun tanpa pimpinan roh, itu kan jadinya nanti akhirnya kesombongan rohani dalam diri kita. Jadinya kita yang menonjol, bukan Allah kita yang dibanggakan. Jadi bukan Allah kita yang muncul, tetapi diri kita yang muncul di situ. Itu, oh kamu hebat ya, oh kamu luar biasa. Jadi bukan Allah yang luar biasa. Jadi Allah yang tidak bisa dirasakan. Padahal kan kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, pengajarannya kan ada transformasi dalam pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus ya, itu berdampak gitu. Nah itu kan yang seharusnya terjadi sehingga mereka kenal dan ingin tahu siapa sih Yesus itu gitu. Nah itu tujuannya adalah itu. Tapi kalau tidak sampai itu terjadi berarti ya belum gitu. Artinya belum sampai. Motivasinya balik lagi jadi motivasinya Ibu jadi yang melenceng ya, karena kita tidak mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, jadi kita melakukan pelayanan tapi kita hampa, berarti itu spiritualnya sama ya, seperti itu ya. Tadi seperti itu ya. Jadi seolah-olah hanya mengandalkan diri kita sendiri saja gitu. Ya, kita nggak ngerasain Tuhan yang bekerja. Jadi seolah ya kita sendiri yang bekerja. Makanya seringkali kalau dalam pelayanan kita kecewa, ya kan? Kita kesal, kita konflik ya. Nah itu karena kan itu orientasinya karena kita gitu. Segala sesuatunya kita, padahal kan seharusnya tidak itu yang terjadi ketika kita melayani Tuhan. Semua merasakan gitu, semua merasakan damai sejahtera, kasih Tuhan, itu yang terjadi sehingga setiap pelayanan yang kita lakukan ketika mereka merasakan roh yang bekerja itu kita ada pertumbuhan iman kan gitu, bukan malah lari dari gereja gitu kan, nggak mau lagi belajar firman Tuhan, nggak mau lagi dekat sama Tuhan ya tadi. Kecewa dan konflik, betul tadi yang disampaikan. Banyak konflik karena itu yang terjadi orientasinya adalah untuk kebanggaan diri kita sendiri. Itu. Berujungnya ke sana ya Ibu ya. Berarti kalau kita tidak hidup dalam roh ya, berarti kita masih dalam kedagingan itu Ibu kalau seperti ya. Ya itu makanya tadi saya bilang kan tantangan tadi ya, Great War. Peperangan yang besar itu. Nah, ini ada Ibu Kenny, ya. Terima kasih Bu, pengajarannya sangat memberkati ya. Jadi kita manusia tahu bahwa kita itu setelah jatuh dalam dosa karena dosa asal yang kita bawa, karena kejatuhan dosa dari Adam dan Hawa yang tidak taat pada perintah Tuhan. Nah Bu, ini ada pertanyaan dari beberapa banyak sekali orang mengatakan kepada saya, dia jatuh dalam dosa itu karena katanya iblis yang menggoda. Dia menyalahkan, mengambing hitamkan si iblis tadi itu. Sedangkan tadi Ibu kan ada berkata bahwa dosa adalah pemberontakan ya Bu ya. Tadi Ibu katakannya dosa adalah pemberontakan yang melawan Allah ya. Dan melawan atas kehendaknya. Jadi memang Tuhan sebenarnya menciptakan manusia itu ya sebenarnya nggak boleh jatuh dalam dosa, maunya Tuhan ya Bu ya. Benar nggak? Iya. Tetapi manusia ini tadi Ibu lihat itu 7 poin kalau nggak salah Ibu kasih tadi ya, akibat tindakan dosa itu ya. Apa saja itu dosa menyebabkan kerusakan moral itu Bu, itu yang
paling utama yang saya katakan. Karena apa? Kita kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah kita itu punya moral. Jadi namanya diciptakan serupa itu kan mirip gitu loh dengan Allah kita ya. Jadi kita semoral. Tapi bagaimana kita itu tidak manusia itu kenapa tidak kalau dibilang tidak mampu, tapi banyak yang mampu ya Bu ya, banyak yang bisa ya. Tapi kenapa nggak mau kalau saya bilang gitu? Jadi ini untuk orang-orang yang kenapa nggak mau, kenapa merasa berat, kenapa merasa bahwa, aduh saya ini kan dari daging, kan suka mengasihi diri sendiri. Aku kan dari daging ya, terbuat dari ini, jadi saya manusia yang lemah. Dia ngutip ayat juga loh Bu, dia kutip ayat manusia yang lemah katanya gitu. Jadi ya beginilah saya katanya gitu. Padahal selama saya mempraktekkan sebenarnya gampang. Jangan lakukan yang dilarang Tuhan, udah aman. Kalau kita benar nggak Bu? Ibu Jangan lakukan yang dilarang Tuhan, udah aman kita. Tapi kalau kita masih mau mencintai apa yang dilarang Tuhan, ya berat buat kita jadinya. Benar nggak Bu? Bagaimana tanggapan Ibu? Iya, silakan. Memang betul. Baik, terima kasih. Ya itu, manusia itu seringkali menggaming hitamkan iblis, betul, sama seperti Hawa kan. Ini gara-gara si Adam nih, ini gara-gara si ini. Jadi akhirnya seperti lingkaran setan gitu jadinya gitu ya. Tapi kembali lagi tadi kan, bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas. Ya, itu sebabnya Allah tidak kalau dibayangkan begini. Pada saat manusia memilih untuk jatuh di dalam dosa, apakah Allah tidak tahu? Pastinya Allah tahu. Tetapi kan di situ kan Allah ingin melihat ketaatan manusia itu sampai sejauh mana gitu. Jadi ini bicaranya bukan kita bicara menyalahkan orang lain seharusnya gitu. Balik lagi kepada kita. Tadi kan Ibu bilang sebenarnya gampang aja loh taat itu gitu. Ya tinggal kita, pertanyaannya kan cuma dua, mau atau tidak. Kan cuma itu kan. Nggak ada yang tengah-tengah gitu kan, nggak ada gitu kan. Tuhan juga tidak pernah abu-abu kan. Tuhan selalu bilang terang dan gelap, ya dan tidak gitu kan. Tuhan juga tegas gitu. Jadi sebetulnya ketika kita mengatakan itu berarti artinya kita masih belum mau lepas. Makanya tadi dibilang tadi kan kita masih diperbudak, kita masih dibelenggu. Nah belenggu itu yang masih kita belum bisa melepaskan itu gitu. Jadi yang pada akhirnya kita merasa itu yang Paulus bilang, kedagingan saya lemah. Tapi kan pada akhirnya Paulus menang kan? Dia tidak jatuh di dalam kedagingannya dia gitu kan? Itu yang Paulus bilang gitu. Saya lemah gitu, saya jatuh. Tapi ketika dia melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, akhirnya dia menang gitu. Dan dia menunjukkan pertobatan kan? Akhirnya banyak kan yang dipertobatkan pada saat itu kan mengenal Tuhan gitu. Jadi artinya kita nggak bisa lagi mengkambing hitamkan. Karena iblis saja, kalau misalnya kita ngomongnya, kalau saya sedang sama murid saya bilang gini, kamu masa kalah sih sama iblis? Iblis saja rajin baca Alkitab loh. Loh kok bisa Bu? Loh coba kamu perhatiin, waktu dia ngomong sama Hawa, sebab ada tertulis. Ya kan? Waktu di Kejadian tuh dia bilang gitu kan, sebab ada tertulis. Lah kalau misalnya dia nggak pernah baca, mana mungkin dia bisa mengatakan itu? Sebab ada tertulis, berarti kan dia, masa kamu kalah, iblis saja rajin baca Alkitab loh, dia tahu loh bagian mana. Dan memang tapi yang akhirnya dia buat kan yang putar balikan faktanya kan. Itu sama ketika Tuhan Yesus pun dicobai di padang gurun, sama kan, iblis juga bilang pakai firman Tuhan juga gitu kan. Jadi artinya kan kita sedang diperhadapkan pada satu sisi yang ini kamu mau taat yang mana nih gitu kan, perkataan Tuhan atau perkataan, jadi kita nggak bisa, kembali lagi pada pilihan. Jadi sebetulnya intinya adalah kembali pada pilihan kita sebagai manusia. Kita diberikan, Tuhan itu luar biasa baiknya loh. Saya lihat Tuhan baik banget, dia nggak pernah memaksakan kita. Kalau lihat gambaran yang Tuhan Yesus mengetuk pintu, itu seperti ilustrasi yang digambarkan bahwa Tuhan itu terus dengan sabar. Tuhan nggak paksa, buka gitu kan, enggak kan? Marah-marah, nggak ada marah-marah kan? Tuhan Yesus ketuk, menunggu, saya menunggu, datanglah gitu kan, silakan datang kepada saya. Jadi artinya nggak ada paksaan gitu, tidak ada paksaan. Tapi artinya kita yang masih menahan diri untuk kita tidak mau. Akhirnya kita mencari orang lain yang disalahkan, kita akhirnya
membuat kita merasa karena kita manusia yang terbuat dari daging tadi katanya ya, kita lemah gitu kan. Akhirnya itu yang menjadi, pada sebetulnya tidak. Itu kembali pada pilihan kita sebagai manusia. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas itu. Karena tadi betul, kita adalah ciptaan yang segambar, serupa, dan kita memang lebih gitu ya, karena diberikan akal budi kan. Itu sebabnya dalam Roma kan dibilang apa? Berubahlah melalui akal budimu. Itu kan mulai dari sini kan, mulai dari akal budi kita, pemahaman kita, pengertian kita. Gitu. Kalau ketika pemahaman kita tentang Allah sudah benar, kebenarannya sudah benar, pasti akan mengubah seluruh kehidupan kita. Seperti itu Bu Heni. Amin. Mungkin ada teman-teman lain. Jadi saya sendiri jawab, ini teman-teman yang lain boleh sharing juga nih. Tapi memang benar Ibu Retno, memang paradigma kita harus berubah ya Ibu. Jadi pengenalan kita kepada Allah itu harus benar, harus dalam ya Ibu, dan juga mengenalkan kebenaran firman-Nya. Jadi itu yang memampukan kita untuk taat ya. Seperti itu bukan Ibu Retno? Memampukan kita untuk taat kepada kehendak Tuhan gitu, kehendak Allah. Karena paradigma yang sudah berubah, benar ya Bu Heni, paradigma yang sudah terbentuk oleh kebenaran firman gitu. Kayak selain kita membaca firman, kita juga harus sebenarnya jadi murid ya Bu Heni, belajar banyak firman Tuhan. Nah itu yang membentuk paradigma kita menjadi benar. Nah ini Bu, ada yang bertanya, Ibu Christine. Ya, Ibu Christine bertanya begini, Bu, bagaimana tanggapan Ibu saat ini orang-orang lebih gampang kalut ataupun kebingungan, bahkan kehilangan dengan sinyal internet daripada takut kehilangan hubungan dengan Tuhan? Iya benar itu. Contohnya seperti 2 hari kemarin saya sebentar ya Ibu. Saya kemarin saat Facebook dan IG hilang, orang-orang langsung khawatir. Katanya, sungguh sangat kalah jika kita bandingkan dengan kehilangan hubungan dengan Tuhan, katanya. Saran dan masukan juga tanggapannya. Nah iya, ini benar Ibu. Ya benar juga. Teknologi sekarang ini. Kita lebih sedih kehilangan handphone daripada kehilangan Tuhan. Lebih khawatir kehilangan dibilangnya daripada kehilangan dengan Tuhan. Waduh. Ya ini benar banyak yang demi kehidupan sekarang ini seperti ini Bu Retno. Nah, bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal ini ya? Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Aling. Itu betul ya. Memang kita tidak bisa pungkiri dunia digital. Tadi kan saya juga sudah mengawali kan, di dunia digital itu memang menjadi tantangan terberat. Bahkan kita mungkin Alkitab saja sekarang sudah tidak sentuh lagi. Ya kan, kita sudah pakai Alkitab gitu ya. Jadi handphonenya kuno sekarang gitu ya, bukan Bible lagi, yang bukan Holy Bible lagi, tapi handphone yang holy gitu kan. Tapi memang itu Tuhan juga nggak marah dengan hal itu gitu ya, selama kita masih tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, karena itu bisa Tuhan pakai juga untuk kita mencari Tuhan. Nah sebetulnya seperti itu. Jadi sekarang kita diberikan akal budi, balik lagi tadi kan. Bukan teknologi yang mempengaruhi kehidupan kita, tetapi kita yang seharusnya bisa mengendalikan itu, gitu. Jadi kita harusnya tidak takut dengan kehilangan itu, tetapi bagaimana ketika kita kehilangan keselamatan itu yang perlu kita takutkan, gitu. Jadi tipsnya ya kita mesti balik lagi sama komitmen kita. Komitmen kita sama ketika kita mau terima Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, itu apa yang menjadi komitmen awal kita. Kalau komitmen awal kita adalah kita mau hidup di dalam Dia, kita mau, ya yang paling gampangnya adalah kita punya waktu buat Tuhan. Itu tadi ya, seperti tadi ya, bersaat teduh, bersekutu. Kalau itu menjadi prioritas kita, apapun yang kita hilang dalam dunia itu, kita nggak akan khawatir lagi. Karena memang semua yang ada dalam dunia ini juga memang sifatnya sementara semua ya, gitu ya. Nggak ada yang sifatnya kekal gitu. Jadi apakah kita mau mempertahankan sifat yang sementara itu? Gitu. Jadi balik lagi sama kita. Jadi tipsnya adalah kita kembali pada komitmen kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, apa yang mau kita buat? Apakah Tuhan menjadi prioritas kita atau kehidupan kita yang menjadi prioritas? Itu. Jadi menurut saya sih memang itu tantangan terberat. Kita nggak pernah bisa. Kita mendingan ketinggalan dompet gitu kan, ketinggalan apa daripada ketinggalan handphone gitu. Kayaknya nyawanya ada di situ gitu. Gitu. Tapi itu mengerikan sebetulnya. Tapi suatu saat nanti tuh pasti akan hilang, karena kan itu teknologi manusia akan semakin berkembang. Apalagi nanti
akan ada chip lagi kan, chip itu nanti yang ditempel yang di otak kita lah atau apalah gitu, karena sudah mulai nih sekarang kan, chip-chip itu sudah mulai gitu. Nah tapi satu lagi, kembali lagi, kalau menurut saya kita tidak perlu memegang apa yang tidak kekal gitu, karena kekekalan itu cuma ada dalam Tuhan Yesus gitu. Kekekalan dan keselamatan itu kehidupan kita hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau masih ada orang yang takut, masih ada orang yang apa tadi yang seperti tadi itu, berarti artinya dia prioritas dia bukan Tuhan gitu. Betul sekali. Kecuali misalnya, oh ya hubungan relasi saya, pelayanan saya di situ semua gitu. Misalnya itu jadi alasan saya kayak gitu. Kan ada itu grup PA saya di situ semua gitu ya. Tapi kan ya itu kita masih bisa dengan cara yang lain gitu. Jadi jangan pernah takut dengan hal-hal yang sifatnya tidak kekal. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi tetaplah mencari hubungan yang kekal bersama dengan Tuhan, dan balik lagi dengan komitmen kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang mau dipimpin oleh Tuhan. Itu sih kalau menurut saya. Luar biasa. Iya, benar Ibu Retno bahwa kita jangan takut akan hal-hal yang bersifat tidak kekal ya Ibu. Selama kita mengikuti yang kita ikuti adalah yang kekal, yaitu Tuhan kita, maka semuanya akan beres, bukan ibaratnya seperti itu ya Bu ya. Jadi hal-hal yang tidak kekal itu ya tidak usah dikhawatirkan gitu. Selama yang kita ikuti itu adalah Allah yang kekal. Jadi dia yang akan bereskan segalanya ya Ibu berarti ya. Untuk hal-hal yang seperti itu pasti akan selalu ada jalan keluarnya. Apalagi nanti kita masuk ketika kita akan masuk pada masa-masa sulit ya Ibu Retno. Nah itu yang harus kita perteguh adalah hubungan kita dengan Allah kita sendiri. Iya, baik Ibu Heni, bagaimana? Apakah ada tambahan? Ya, nggak ada tambahan lagi. Ya. Iya. Luar biasa pemaparan malam ini ya Ibu Retno. Ya baik, kalau begitu kita tutup ya Ibu Heni ya. Ya. Ibu Retno, kelas kita ini luar biasa ya Ibu. Terima kasih untuk pemaparan Ibu bagi kami semua. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang berada di dalam room ini, di kelas ini, ataupun yang mendengarkan di live YouTube. Baik, Ibu bisa closing statement untuk pemaparan Ibu tadi, dan Ibu bisa tutup dengan doa bagi kami semua. Terima kasih Ibu Retno, Tuhan berkati. Jadi jalinlah hubungan yang baik, bentuklah spiritualitas yang baik dengan Tuhan, sehingga kita tahu dengan natur kita yang penuh dengan dosa ini, kita yakin Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah bayar lunas, dan tinggal memberikan respon kita untuk mau dipimpin oleh Roh. Oke, mari kita berdoa, mengucap syukur untuk kegiatan kita malam hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami diingatkan untuk kami boleh memiliki hubungan spiritual yang baik dengan Engkau Tuhan. Kami boleh memiliki komitmen dalam Engkau Tuhan untuk memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu malam hari ini yang menegur kami, mengingatkan kami, menasehatkan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu yang luar biasa yang sudah menebus kami untuk kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi milik-Mu Tuhan, kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong mampukan kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, untuk kami boleh terus berpegang kepada Engkau, kami boleh terus mau Tuhan untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan, hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Sema Adonai ini Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami boleh belajar bersama, untuk kami boleh menggali kebenaran firman-Mu, dan terlebih lagi Tuhan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bila Engkau mau pakai Sema Adonai ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan,
Berdoa untuk setiap anak-anakmu yang terlibat di dalamnya. Berdoa untuk Ibu Heni, Ibu Alin, dan semua Tuhan, pembicara-pembicara yang Tuhan pakai. Biarlah Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka. Berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Sehingga hanya nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menolong terus Tuhan untuk setiap program-program yang dibuat ini boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Dan kami mau menutup kegiatan kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya Roh-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan yang akan terus menyinari setiap kami Tuhan. Menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami akan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Ibu Retno untuk pelayanan yang luar biasa bagi kami. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan juga pelayanannya diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya. Di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, yaitu kelas sejarah penebusan. Jadi Bapak Ibu tetap stay bersama kami untuk belajar kembali tentang materi sejarah penebusan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kelas ini akan tetap ada di minggu depan, di hari yang sama, di hari Jumat, juga di pukul yang sama, di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dengan tema-tema yang menarik lainnya lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.